Pernahkah kamu membayangkan bahwa sebelum Eropa menemukan benua-benua baru, Nusantara sudah lebih dulu menjadi jantung perdagangan dunia? Bukan lewat jalan darat seperti jalur sutra yang kita kenal, melainkan lewat laut, sebuah jalur rahasia yang menghubungkan India, Arab, Cina, hingga Afrika Timur. Dan di tengah jalur itu, berdiri pelabuhan-pelabuhan kecil di Riau, Malaka, dan Maluku yang menjadi saksi bagaimana Nusantara pernah menghubungkan dunia. Sejak abad ke-7, Nusantara sudah menjadi titik penting dalam perdagangan internasional. Dari Laut Tiongkok Selatan, kapal-kapal berlayar menuju Selat Malaka, melintasi Laut Jawa, Laut Banda, hingga Samudra Hindia. Jalur ini dikenal sebagai Maritime Silk Route, jalur sutra laut. Bukan hanya membawa barang dagangan, tapi juga agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Salah satu titik penting dalam jalur ini adalah Kepulauan Riau Lingga. Wilayah ini menjadi penghubung antara pelaut dari timur dan barat Nusantara. Pelabuhan seperti Pulau Penyengat dan Daik menjadi pusat singgah dan pertukaran. Disinilah bahasa Melayu berkembang pesat, karena menjadi bahasa penghubung antar bangsa. Pedagang dari Cina, Gujarat, Arab, dan Nusantara berkumpul di satu tempat, membawa budaya masing-masing. Jalur ini bukan hanya soal sutra dan rempah. Dari Nusantara, dunia mendapatkan kayu cendana, mutiara, dan kapur berus. Sebaliknya, kapal dari Arab membawa kain halus dan logam. India membawa batu permata dan manik-manik, sementara Cina membawa porselen dan sutra. Jalur perdagangan ini membentuk simfoni pertukaran yang menjadikan Laut Nusantara sebagai pusat ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Bersamaan dengan perdagangan, datang pula budaya dan agama. Dari Arab dan India, datang Islam. Dari Tiongkok, pengaruh seni, ukiran, dan arsitektur. Dari Jawa dan Sumatera, berkembang sastra Melayu yang indah. Jalur sutra laut bukan hanya jalur dagang, tapi jalur pertukaran peradaban. Di sini, laut menjadi jalan penyebaran ide, bukan hanya komoditas. Namun, semua berubah ketika bangsa Eropa datang di abad ke-16. Mereka datang bukan untuk berdagang, melainkan untuk menguasai jalur perdagangan itu. Portugis, Spanyol, Belanda satu persatu merebut pelabuhan dan mendirikan benteng. Sejak saat itu, jalur sutra laut yang dulu bebas, perlahan dikendalikan oleh kekuatan kolonial. Namun jejak kejayaan itu masih ada hingga kini, tercermin dari budaya Melayu, bahasa, dan tradisi bahari kita. Laut adalah saksi bisu masa lalu yang gemilang. Dulu, dari perairan ini lahir hubungan antar bangsa dan peradaban. Dan kini, kita hanya perlu menelusuri ombaknya untuk menemukan siapa kita sebenarnya. Jika kamu ingin terus menjelajahi kisah laut, perdagangan, dan peradaban Nusantara, klik subscribe, nyalakan lonceng, dan berlayarlah lagi bersama kami di lautan leluhur.